Iman, percaya kepada Tuhan Yesus, menyatukan tubuh Kristus, menjadi penuntun-penuntun umat. Oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian. Nangkep saudara. Tadi Yohana kerjaan kasar, omongannya masih tetap kasar, marah-marah seperti dulu. Ada tukang becak lewat, masih nyopo, yang di Mas, mampir ke Mas. Itu banyak orang Kristen masih begini. Bahasanya bahasa dunia, adatnya, caranya cara dunia. Nafsu daging diturutin, nafsu seks, main judi, podcast termasuk, bacaannya horoskop, masih jalan terus. Minggu balik kanan, gerak Yesus. Senin balik kanan, podcast. Tapi Yohana ndak begitu, terus naik. Umpama keraton, saudaraku, tidak lagi dia alun-alun kerjanya, jadi abdi dalam, abdi di dalam. Pakaiannya berubah, pakai stagin, jalannya berubah, bahasanya berubah. Bahasa roh, bukan bahasa halaman lagi. Bapa di dalam surga yang mulia dan bakal, hari ini ya Bapa, kami berhimpun di dalam, apa ini namanya gedungnya ini? Ya, Granada. Barangkali Bapak belum tahu, tapi kami ada di sini. Nah, ini dia dua Kristen halangan. Lalu Bapak di surga, tolong isi tangan saya, itu kasih duit yang banyak. Tuhan, saya mau pergi keluar kota. Tuhan, tolong dong jaga rumah saya. Nah, gitu kan doanya itu. Jadi Tuhan jadi tukang jaga rumah gitu. Oh Tuhan, berasnya habis, kirim dong. Oh, ya sekalian aja 2-3 kuintal sekaligus deh. Oh Papa di surga, Mama sakit nih, tolong dah sembuhin dah. Kalau Tuhan sembuhin, nanti Minggu saya kasih korban nopek tun. Saudara dengar doa begitu, ini bisa goyang semua. Asyarabar. Tapi sekarang Yohana masuk ke sini, bahasanya berubah. Kasinta kalama Korea lawa kayantara lakasai, pakai bahasa keraton, abdi dalam, jalannya seperti abdi dalam keraton, jalan hidupnya berubah. Ya langkara lamakas, saudara sudah berubah belum? Kadang-kadang ini ada daya tarik keras sekali buat menarik kita ke sana. Ya toh, om-om, kalau lihat ada nona manis, badannya seperti gas, kok gas? Bas gitar. Lalu kan kitarik sekali, ya toh, terus cepat-cepat pasang kacamata. Waduh nek badannya. Alah karya, lah ini ditarik. Nah, itu dia saudaraku. Coba sangkal. Coba sangkal. Nggak ada yang nyangkal. Memang begitu ngaku yang ngono, saudara.
Tapi ini harus ditarik. Nah, dalam. Nah, kan lain tuh. Nah, Yohana dalam. Nah, berubah. Nah, nangkep. Kalau nangkep saya tahu, saudara. Tahu. Nah, ini Yohana masuk di dalam rumahnya rajanya. Dokter tadi. Kerjaannya lain. Terima tamu, terima telepon atas nama majikannya. Dia berani jawab. Rakyasa, kalau bahasa Bible dipenuhi dengan Roh Kudus, dibaptiskan dalam Roh Kudus sekali, lalu dipenuhi oleh Roh Kudus tiap kali lagi, dibaptiskan dalam Roh once and for all. Tapi tiap hari harus diisi lagi. Seperti mobil baru diisi bensin full tank satu kali. Lalu bensinnya dipakai. Habis diisi kembali. Ini harus diisi, saudara, dengan firman, doa, firman, persekutuan dengan Tuhan. Om ini kok berkali-kali saksi disuruh Tuhan begini begitu, suruh pergi ke sini, suruh pergi ke sana. Om kok tahu dengarnya dari mana? Ya dari Tuhan, habis dari siapa? Kok bisa dengar, Om? Saya ini kok nggak pernah dengar suara Tuhan. Ngomong gitu. Aduh, saya ambil contoh ini ya, saudaraku ya, nanti kan tahu semua. Ini ada, bentar, bawa apa enggak? Nah, ini ada. Tahu apa ini? Siapa yang tidak tahu? Semua tahu. Ini jalan di Strat ini, orang jalan di Strat. Lalu di Strat ini ada kertas begini di situ. Saya jalan di sini lihat ada kertas begitu. Kalau saudara lihat kertas begini bagaimana? Oh, duit. Kalau lihat begini lihat, saya jamin ada suara. Ada suara yang di sini dulu. Cepet aja timpa itu. Kiri kanan, gak ada orang. Cepetan, nanti ada orang. Gitu. Ada suara gitu enggak? Enggak, bohong. Lalu ada suara lain. Itu bukan duit kamu. Kalaupun kamu ambil, serahkan polisi, serahkan pendeta, serahkan Pak RT, tapi jangan dikantongin. Ada suara. Ada. Kalau tidak mendengar, saudara budak. Tuli, saudara. Tuli cara rohani. Mesti dilatih. Baca. Nanti jadi peka. Tanpa dengar suara, lama-lama peka. Tahu. Haleluya, ada duit. Tuhan tahu. Ini salah satu karakter anak laki-laki Allah. Dengar suaranya Tuhan. Kristen tidak bisa dengar suaranya Tuhan. Anak tuli
budek. Bapaknya ngajar setengah mati, nggak bisa denger-denger. Apalagi kalau dia begini, bapaknya ngomong setengah mati. Lihat nggak bisa, denger nggak bisa. Ya sudahlah, saya berdiri di sini. Semua anak Tuhan bisa dengar suaranya Tuhan. Semua anak Tuhan, semua dombaku mengenal suara. Tidak bisa dengar, saudara harus kurek kuping. Latih sampai mendengar. Nah, Yohana dalam tahu. Saya saksi. Anak saya sudah kemarin anak saya terakhir menikah. Tiga anak saya. Tiga sekarang sudah menikah. Aduh, lego aku. Tanggung jawab membesarkan anak selesai. Nanti saya pakai contoh ini di sana. Sebab ini Yohana nanti juga harus kawin, harus menikah cara rohani. Dulu anak saya belum menikah, masih kecil-kecil, sekolah SD, SMP, SMA. Waktu SMA jauh sekolahnya, terpaksa dibelikan bebek, bukan bebek sate bebek, bukan bebek brompit, betul. Belikan bebek. Sekolah naik bebek, pulang naik bebek. Tiap hari naik bebek. Lama-lama kalau anak saya pulang, saya tahu. Kretek, plek. Itu Linda datang. Kok tahu? Mesti pintu garasinya tuh mesti nak ditabrak gitu loh, saudara-saudara. Mesti terus buka, di dalam garasi masih digas, terus dinaikkan, terus tasnya dilempar, itu Linda. Tahu, belum lihat anaknya, tahu siapa yang datang. Kalau kakaknya lebih halus, duduk, kretek. Wendy datang, belum masuk halaman sudah dimatiin. Belum lihat anaknya masuk, tahu siapa yang datang. Ini bapak jasmani. Saudara, masa nggak tahu suara bapak rohani? Balik, kalau papanya datang, anak-anak tahu. Kalau bapak bersuara, kan tahu. Mau karakter anak laki-laki Allah, harus belajar dengar, saudaraku, suaranya Tuhan. Kalau enggak nanti bingung. Om, gimana ya om? Jodoh saya gimana ya om? Masa enggak tahu? Enggak tuh om, yang lamar 3 om. Gimana ya? Lotre aja om ya. Tuh bagaimana? Kok enggak ada suara Tuhan om? Ada, tebelnya segini. 66 buku bapaknya tulis, bukan 1 surat. 66 bukan surat, 66 buku, tapi nggak dibaca. Gimana saudara? Harus belajar. Jam berapa? Sedikit lagi ya. Nih ada mahasiswa dari kota kecil belajar di Jakarta, masuk universitas di Jakarta. Bapaknya kaya, saudara. Kota kecil tapi kaya.
Terus bapaknya orang rohani. Terus anaknya mau berangkat, bapaknya titip Bible. Ini nak, nanti baca ya. Baca Filipi 4:19. Kasih Bible. Ya. Pegang Biblenya, masukkan koper. Bluk. Kopernya tutup, berangkat ke Jakarta. Di sini indekos. Universitasnya jauh, naik bis. Waduh, terus dia tulis bapaknya, Pak, Jakarta ini kota kejam, jauh-jauh, beliin sepeda motor dong. Nih, yuk ini dia nih, saya ini capek nih setiap hari naik bis ganti bis, beliin sepeda motor dong. Bapaknya jawab, baca Filipi 4:19. Ya, bapak ini perlu brompit dan disuruh baca Bible. Tulis surat lagi, Pak, perlu brompit. Aduh, ini sampai hitam sekarang di Jakarta kena matahari. Bapak kan banyak duit, kirim dong duit, dia beli brompit buat belajar. Bapaknya jawab, baca Filipi 4:19. Ya, udah bawa brompit suruh baca Bible. Berkali-kali tulis pada bapaknya. Bapaknya jawab sama. Baca Filipi 4:19. Lama-lama anaknya ini sebel, nggak mau lagi minta duit. Satu hari bapaknya nengokin anaknya di Jakarta. Ketemu, gimana belajar semua? Semua baik Pak, kecuali satu ini. Coba lihat kontrolnya udah tebelnya segini. Tuh, sampai jalan terus. Tuh, Bapak ini gimana kok nggak kasihan? Bapaknya terus jawab, aku suruh kamu baca Filipi 4:19. Kamu sudah baca belum? Ya, baca terus. Ya, yang perlu mas sepeda motor. Bapaknya bilang, mana Alkitab kamu? Oh, itu ada di atas lemari. Ambil. Diambil. Biblenya diambil. Gak pernah dibaca. Nih, terus papanya bilang, buka Filipi 4:19. Dia buka, saudara. Sampai di Filipi 4:19 ada klip. Tahu klip? Klip, ada kertas diklip di situ. Papanya bilang, baca itu kertas. Dia ambil klipnya, buka, ada cek. Tahu cek? Nggak tahu cek, ya wes. Ada cek seharga 2 sepeda motor baru. Tapi ndak dibaca firman, kentole gede. Coba dibaca setahun di muka, kan dapat sepeda motor 2 baru. Nggak mau baca. Banyak anak Tuhan tidak mau cari suara Tuhan. Berkatnya sudah disediain, tetap aja Kristen halal. Ada bapak, ayo dong, kasihan nih, gang, ayo dong, cepet gang. Aduh, sebentar lagi nyanyi dia. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua melarat. Ini piye saudaraku ini? Di mana letaknya? Di sana? Enggak. Di sini? Enggak. Di mana letaknya? Di sini. Ini orang harus maju dengan langkah iman, maju. Lalu dengar, Tuhan, beri aku tahu bagaimana aku dapat mempermuliakan Engkau. Saya enggak apa itu
omong gede, saudaraku, enggak. Tapi kalau Tuhan mau, saudaraku ya, ini gedung atapnya apa ini? Hijau. Kalau disemprot jadi biru muda, dibeli dulu, lalu disemprot biru muda. Lah kan ciamik, saudaraku ya. Oh, nggak bisa dong. Berapa harganya gedung segini? Aduh, nggak kuat dong. Aduh, siapa yang kuat beli kayak gini? Wah, yang bener aja. Kita mah kecil-kecil aja, Om. Kecil-kecil aja, Om. Kecil-kecil aja. Ya kecil ya, dah kecil nih pulangan ya. Akhirnya itu gerejanya itu Yonggi di Yoido di Seoul di Korea Selatan. Diperbesar sekarang, saudara. Pertama saya ke sana 60.000 anggota. Sudah 60.000 anggotanya. Anggotanya kursinya 10.000 ketika itu. Terakhir ini saya dengar keanggotaannya dia itu 600.000 lakpek jinglang. 600.000 manusia berbakti di dia. Lah kan ya segala saya ngomong, saudara, you haven't seen anything yet. Saudara, dan saya belum melihat apa-apa, saudara, dari kuasa Allah itu. Kalau Allah bisa menemukan seorang seperti Yohana yang mau naik kemari, nah, dalam membelah laut Kulsum dia bisa, saudara, menjatuhkan benteng Yeriko dia sanggup, mati orang mati dibangkitkan dia bisa, saudara, seorang buta dicelikan bisa. Saya percaya dia masih hidup, masih ada itu, ada sekarang juga masih ada. Tapi mencari Yohana susah betul. Mencari orang gila yang berani mengatakan ya, amin, yang berani mempertaruhkan dirinya untuk rencana Allah. Ini yang susah. Kerjakan ini untukku, ya Tuhan, siap sedia. Tetapi pikir-pikir, ya Tuhan ya, lebih baik jangan begitu. Kerjakan ini bagiku, ya Tuhan, siap. Pikir-pikir Tuhan, tahun depan aja ya. Go ye, preach the gospel. Siap Tuhan. Akan tetapi, aduh, kalau aku jadi Tuhan, saudaraku, kalau saya jadi Tuhan, semua bom atom, bom hidrogen seluruh muka bumi kumpulkan di Jakarta, terus ledakan sekaligus. Seluruh dunia biar hancur kalau saya jadi Tuhan. Puji Tuhan, aku bukan Tuhan. Ya kalah sih kalau kalah. Lalu kalau saya jadi Tuhan, saya ciptakan manusia baru. Kepalanya 2 gitu. Tangannya 5 gitu. Kakinya 10, enak. Gak bisa capek-capek, perut tetap 1. Supaya gak makan terlalu banyak. Matanya bikin aja berapa gitu, 2 di sini, 2 di sini, 2 di sini. Enak kalau manggil orang di belakang dengan matanya. Nggak usah begini, cukup. Aduh, musik main, ini tangan yang di belakang bilang. Kalau saya jadi Tuhan, saya begitu. Tapi Tuhan tidak begitu.
Mengapa? Karena Tuhan cinta Yohana. Karena dia tidak mau menggunakan kuasanya sendiri. Dia mau saudara dan saya menjadi dewasa. Maka seluruh makhluk menantikan dengan sangat rindu apa? Dinyatakannya anak-anak lelaki Allah. Yohana yang tadi pelacur, bambu, gendut, jelek, mau dibawa ke sini, saudara. Orang semacam saudara dan saya. Ya, amin. Nanti dijadikan penguasa bumi. Tapi mesti belajar. Belajar apa? Jadi Yohana. Dalam dibentuk bahasanya, dibentuk karyanya, dibentuk langkah hidupnya. Satu hari Yohana tambah besar jasmani, tambah besar rohani. Lalu dia pandang dokternya ini tadi, majikannya, dengan mata lain. Ngerti, tanpa Pak dokter dia nol, pelacur, najis, miskin, bau, sadar. Lalu dia mau balas budi pada penyelamatnya yang menebus dia dari kemiskinan tadi itu di tepi jalan. Lalu dia bekerja bukan lagi buat duit, bukan untuk gajinya, tapi dia bekerja untuk membalas budi dokternya. Makin lama makin bagus, saudaraku, itu penyerahannya. Bukan tugasnya dia kerjakan. Sudah dipel bersih, dipel lagi. Kenapa? Karena dia tahu majikannya senang bersih. Bersih jasmani, bersih rohani. Dan dokternya lihat, saudara, wah ini anak luar biasa kerja. Nah, panggil dalam, tahu diri dalam. Ya Tuhan, tahu diri siapa dia. Lalu ditanya, kamu sudah lama ikut aku? Ya, senang di sini. Senang. Aku mau tanya kamu. Ya, tanya. Kalau kamu aku tidak beri gaji bagaimana? Kalau saudara bagaimana? Aku tidak beri duit padamu. Kalau saudara gimana? Balik kanan, gerak, maju, jalan, langsung aja ke sini, lenteng Ancol. Minta Mbah Jugo banyak duit, panggil dukun orang tua supaya dapat jampi-jampi menang lotre. Nangkep saudara? Kalau dokternya tanya, Yohana, kamu mau jadi anggota keluargaku? Tidak dibayar. Layani seperti kamu adikku, sahabatku. Saudara mau enggak ya? Ya sikala pakiarala. Yohana jawab, Tuhan, aku tahu Kau mengangkat aku dari lumpur dosa itu. Tanpa Engkau aku apa? Apa yang Kau inginkan aku mau? Lalu diangkat saudaraku jadi anggota keluarga Allah. Lalu diberi tugas, tidak dengan aturan-aturan. Tuhan ngomong,
rohku aku beri di dalam kamu. Sekarang Yohana, kamu mengerti kehendakku. Kerjakan apa yang rohku katakan di dalam kamu. Kamu kenal aku. Lalu Yohana melayani saudara. Seluruh tetangga kenal dia. Wah, itu hebat. Wah, itu malaikat betul gitu. Zaman sekarang juga, wah, itu Kristen bejat. Zaman sekarang, waduh, itu Kristen gak karuan itu. Waduh, itu Kristen bikin malu. Wah, itu Kristen tuh menjengkelkan betul. Bahasa Jawanya tengik gitu. Tahu tengik itu gak enak baunya. Tapi ini Yohana enggak begitu. Lalu dia kan tambah gede, gendut, jadi remaja. Satu hari dokter lihat dia. Dokternya tadi lihat dia cantik sekali anaknya. Cantik jasmani dulu. Sekarang dokternya lihat cantik roh. Sangat bagus. Lalu dokternya tanya, Yohana, kamu mau menyerahkan dirimu sama sekali padaku? Mau tidak? Kamu mau jadi istriku? Mau? Aku operasi kamu. Kamu kan buta. Dioperasi. Kalau berhasil kamu melek, bisa melihat. Kalau tidak berhasil kamu buta selama-lamanya. Mau? Mau. Dia jawab, dulu aku buta, sekarang pun masih buta. Tidak ada yang salah kalau aku menyerah. Dokternya panggil suster-suster, saudaraku ya. Ini Yohana dibawa ke rumah sakit, dioperasi oleh majikannya sendiri. Potong, lalu dibalut, tunggu sampai luka-lukanya sembuh. Lalu sambil nunggu ini, dokternya cari temennya dua tadi itu, yang di kiri kanan dia, dipanggil. Dokternya pergi ke toko tadi yang dilihat itu, lalu mainan rumah, mobil, apalagi boneka bagus dibeli semua. Nanti kalau Yohana buka mata, operasinya berhasil, bisa lihat teman-temannya main-mainannya ini. Lalu waktunya tiba, itu pembalut dibuka. Lalu pelan-pelan matanya itu dibuka. Lalu dia lihat teman-temannya, saudara, teman-temannya ngomong dengan dia. Dia bisa lihat teman-temannya. Wah, sedangnya bukan main. Lalu dia cari pak dokternya itu, yang nolong dia, ketemu. Lalu dokternya bilang, ini aku belikan kamu rumah-rumah, boneka, mobil-mobilan, mainan yang dulu kamu diceritakan. Ini Yohana lihat mainan ini, balik lagi lihat dokternya itu. Dokternya ngomong, ini teman kamunya dulu, dari dulu menemani kamu. Wah ya, disalami, senang dia. Lihat lagi pada pak dokternya. Nangkep ya saudaraku itu. Ini dia. Saudara lihat rumah-rumah mewah atau lihat Tuhan Yesus? Lihat boneka cantik, lihat wanita cantik, atau tetap pandang Tuhan Yesus? Lihat mobil mewah atau milik Tuhan Yesus? Yohana lihat ini semua, saudaraku ya, tapi hatinya memandang dokternya itu. Berhasil, mata rohaninya melek. Mata rohani kita harus melek di sini, saudara.
Lalu dia pandang Yesus. Saudara dan saya pandang Yesus di atas segala-galanya. Lalu dokternya lihat Yohana cantik jasmani, sekarang cantik rohani. Lalu Yohana hidup buat dokter ini. Tahu seluruh hidupnya karena dokter. Dari kemiskinan, dari keadaannya dahulu, dia diangkat sampai jadi anggota keluarga Allah. Karena dokter yang itu tahu. Dan segalanya tidak ada artinya lagi. Tahu kehendak dokternya. Tahu. Sebelum dokternya berkata, dia sudah berbuat. Diantisipasi sebelum ada firman, sudah dikerjakan. Lalu dokternya datang. Kamu sekarang layak menjadi istriku. Dilamar orang. Siapa? Anak Mbah Bung. Orang berdosa, bau, miskin, bodoh, sampai jadi istri dokter, jadi mempelai raja. Lalu Yohana jadi istri dokter itu menyangkal dirinya sama sekali. Hidup buat suami, hidup buat mempelainya. Antisipasi apa yang Tuhan inginkan belum disabdakan, sudah diperbuat. Apa ini? Kedewasaan rohani. Apa ini? Sifat karakter anak laki-laki Allah. Seperti Yohana ini, saudara. Untuk apa hidup di dunia? Untuk Tuhan Yesus. Untuk apa di dunia kita hidup cari duit? Lain. Untuk apa kita masih ada di dunia melaksanakan rencana Allah yang maha dahsyat, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang yang susah, menghibur mereka yang terbeban. Ini Yohana. Saudaraku, ini cerita, tapi tahu kebenaran firman ada di dalam. Sekarang banyak orang Kristen hidup untuk apa? Untuk dirinya sendiri. Ada yang lebih maju. Untuk apa hidup? Untuk dirinya dan keluarganya. Untuk apa hidup? Jadi berkat untuk masyarakat. Baik, saudara. Bukannya tidak baik. Baik. Tapi ada satu sasaran. Hidup untuk Tuhan Yesus, supaya rencananya di dalam dunia ini digenapi. Nah, ini dia. Dan kalau rohnya sama, Yesus rohnya, Yohana rohnya satu, menyatu, manunggal dengan Tuhan. Rumah tangga ini diserahkan pada Yohana. Dunia ini diserahkan pada the sons of God, pada anak-anak laki-laki Allah, terdiri dari laki dan perempuan jasmani, tapi rohani sama Allah. Saudaraku, waktunya habis. Tidak lama lagi saya mau buat sekarang. Tidak lama lagi ini firman akan digenapi. So what else it here start? Sebagaimana saudara bisa melihat saya berdiri di sini dalam kenyataan, begitu juga ini ayat akan menjadi kenyataan. Dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan, dengan sangat rindu seluruh makhluk
menantikan apa? Dinyatakannya the sons of God, itu anak-anak Allah yang laki-laki, yang seperti dia itu, yang sifatnya dahulu jelek dirubah dengan suatu proses sampai menjadi sama dengan dia. Saudaraku, saya nubuat besar pahalanya orang-orang ini. Mengapa begitu? Sebab harus menang. Harus menang, harus menang, harus menang. Menang terhadap roh dunia. Menang terhadap roh kedagingannya sendiri. Menang terhadap tipu daya iblis. Menang, saudaraku, segala percobaan yang Tuhan sediakan buat kita. Yang Tuhan izinkan iblis apa? Melontarkan kepada kita. Bagi yang menang, bagi yang menang, aku dudukkan dia beserta dengan aku, kata Tuhan, di atas tahtaku. Apa artinya? Memerintah sama-sama dia. Apa artinya? Sama-sama dia. Rohnya Yesus Kristus ada di dalam diri kita. Maka dunia ini diserahkan, saudara. Sebentar lagi akan jadi kenyataan. Saudara tahu keadaan kekristenan kita sekarang. Tahu semua. Saudara tahu keadaan masing-masing, keluarga masing-masing. We live, kita hidup below par. Kita hidup di bawah norma, saudara. Jauh kurang daripada syaratnya Allah. Maka siang ini mau saya himbau gitu. Ayo sama-sama saudara saya kembali ke sini dengan iman. Mau kamu ikut aku? Ya Tuhan, ya. Mau kamu aku didik? Ya, aku bentuk. Ya Tuhan, gak bisa Tuhan, gak bisa. Aku beri rohku memenuhi kamu, dididik dari dalam. Ya Tuhan, ya, ya, ya. Ini caranya, saudara. Ya, have thine own way, Lord. Kehendakmu jadi di dalam diriku. Sampai kita sampai kemari. No own way. Tidak punya kemauan sendiri lagi. Tapi kehendaknya Allah terjadi. Aryata kasih kalau wakora kasih. Saya tahu nangkep, tapi nggak cukup nangkep, saudara. Tidak cukup mengerti firman Allah, tok harus berbuat. Saya sering katakan firman Allah ini barang bahaya. Firman Allah ini berbahaya. Mengapa? Karena kalau sudah mendengar, mengerti, tidak berbuat, kembali ke sana. Harus ya, amin, ya, amin.
Jika saudara diberkati dengan tayangan ini, silakan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.